Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apa kabar saat ini? Saya berdoa biarlah saat ini apapun dan bagaimanapun keadaan kita tetap mampu untuk bertahan menghadapi kenyataan yang ada. Kenapa saya katakan kita harus tetap bisa bertahan? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, pandemi ini sudah melanda seluruh dunia sekian lamanya dan memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Namun dari sekian banyak orang, mungkin ada begitu banyak orang yang sudah mulai kelelahan hari-hari ini menghadapi masa-masa pandemi yang menimbulkan dampak begitu banyak dalam kehidupan setiap manusia, baik dari segi pekerjaan, usaha, keuangan, bahkan juga kehidupan rumah tangga dan juga bahkan masa depan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sama-sama, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi kita, biarlah kita boleh terus bertahan di dalam keadaan apapun. Nah, ibadah online saya kali ini, saya akan membagi dua Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan membagi melalui part 1 dulu. Bagian yang pertama, nanti minggu depan kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Sebab saya akan membahas dari firman yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat belajar sebanyak-banyaknya dari firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, temanya adalah lelahkah hidupmu? Seperti tadi saya katakan, mungkin hari-hari ini kita sudah mengalami kelelahan, keletihan dan kejenuhan menghadapi kehidupan yang semakin sulit hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ini dan minggu berikutnya itu sungguh dapat memberikan kesegaran baru, dapat memberikan motivasi yang baru, dapat memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita yang menyaksikan dan mendengarkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk di-share konten ini supaya semakin banyak orang yang mungkin hari-hari tengah mengalami kelelahan dalam hidup mereka boleh dikuatkan oleh karena pemberitaan firman ini. Namun sebelumnya kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa yang mengendalikan segala keadaan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang tidak bisa mengandalkan kekuatan kami untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu yang ada dalam hidup kami hari ini. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Bahkan tanpa-Mu Tuhan kami tidak akan mampu melangkah setapak pun dalam hidup ini. Oleh karena jalan yang kami sedang jalani hari ini adalah jalan-jalan yang penuh dengan kerikil tajam, jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kami. Namun Bapa, apapun keadaan jalan yang ada di depan kami hari ini, namun ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami akan tetap mampu melewati segala kondisi dan keadaan yang ada. Karena kami tahu tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah keletihan dan kejenuhan kami, menjalani kehidupan ini, menghadapi kenyataan yang ada di hadapan kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, Engkau begitu peduli dengan kami, dan Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat semuanya ini Tuhan, kami boleh semakin diteguhkan bahwa kami adalah orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini, apapun bagaimanapun keadaan kami. Karena kami tahu kami tidak pernah dibiarkan untuk menghadapi segala sesuatu sendirian. Tangan-Mu yang perkasa senantiasa menuntun
dan membimbing kami di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang membukakan hikmat bagi kami, untuk kami boleh memahami bahkan lebih jauh dari apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkaulah yang selalu menjadi guru yang agung bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kelelahannya, dia tidak pernah berhenti berjuang, bahkan dia terus berjuang untuk meraih kemenangan. Nah, kita mau belajar sama-sama dari hamba Tuhan yang bernama Gideon ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Baik Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini adalah Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, pedang, gurun, dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Kalkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam lembah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, serta seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau garis bawahi, Gideon punya 300 prajurit, sementara lawannya 15.000 orang. 300 dibanding dengan 15.000. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kelelahan pasti berhubungan dengan kerja dan tekanan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kelelahan ini, ada baiknya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa dunia di mana kita hidup adalah tempat sementara untuk kita bekerja dan berkarya. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara tentang dunia ini, pasti ada masa-masa di mana setiap orang akan merasa lelah, letih, dan jenuh.
Sebab memang dunia tidak selalu dapat memberikan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya akan membuat kita kelelahan, seperti tadi saya katakan. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan melalui firman Tuhan bahwa sementara kita hidup di muka bumi ini, kita harus bekerja dan berbuah. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ada beberapa hal yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat untuk bekerja dan berkarya, sehingga wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Lalu bagaimana sikap kita meresponi kelelahan yang sering kali membuat kita berkeinginan untuk menyerah? Ada banyak orang ketika mereka mencapai titik jenuh dalam kehidupan mereka, mereka merasa hidup mereka itu sia-sia, hampa, sehingga mereka merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu dengan mudahnya mereka kemudian menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kelelahan itu adalah hal yang sangat biasa. Kita harus mengerti kebenaran ini, bahwa kelelahan itu adalah hal yang sangat biasa, manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau kita bekerja, lalu kita mengalami hal-hal yang rutinitas dan sebagainya, kita pasti akan mengalami kelelahan, kejenuhan, dan keletihan. Setiap orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Bukan saja secara fisik, lelah karena bekerja dan beraktivitas, tetapi secara jiwa pun, Bapak Ibu Saudara, ikut terdampak karenanya. Sebab ketika fisik mereka kelelahan, maka jiwanya pun pasti akan menjadi letih lesu. Semua ini adalah hal yang sangat biasa dan sangat manusiawi, seperti tadi saya katakan. Sebab dunia ini memang bukan tempat untuk beristirahat. Sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan, dunia ini bukan tempat untuk beristirahat. Sebab tempat istirahat kita yang sebenarnya adalah nanti. Ketika kita tiba di surga, kita akan mengalami istirahat yang sejati. Tetapi dunia ini bukan tempat untuk beristirahat. Dunia ini tempat kita untuk berjuang. Dunia ini tempat kita untuk bekerja dan berkarya. Kalaupun kita beristirahat di dunia ini, maka itu sifatnya hanya sementara. Kita beristirahat sebentar, kemudian kita bangun di pagi hari dan tergesa-gesa melaksanakan lagi segala tugas keseharian kita yang melelahkan itu. Dan demikian seterusnya. Ada banyak orang berusaha untuk take a break, Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya. Mereka mengambil waktu untuk beristirahat. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau renungkan, Bapak Ibu Saudara, nggak usah jauh-jauh. Kita sering melihat di dalam berita, atau mungkin kita sering mengalami secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita kelelahan setelah sekian lama bekerja, berkarya, bahkan mungkin dalam pergumulan dan sebagainya, lalu katakan kita mau mengambil waktu untuk refreshing. Lalu pergilah orang berbondong-bondong misalnya ke puncak, Bapak Ibu Saudara. Dan berapa banyak kita seringkali melihat dalam berita bahwa perjalanan menuju puncak itu macetnya nggak kira-kira. Pergi dan pulangnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, maksudnya mau mencari waktu untuk beristirahat. Yang ada sudah kelelahan dahulu di perjalanan, pergi dan pulang. Nah itulah
yang dunia bisa berikan bagi kita. Ada banyak orang berusaha untuk mencari tempat peristirahatan. Namun saya mau katakan sekali lagi, dunia bukan tempat kita untuk beristirahat. Tetapi dunia adalah tempat kita untuk bekerja dan berkarya. Kalaupun kita beristirahat, kita sedang menikmatinya hanya oleh karena berkat Tuhan yang membuat kita mampu untuk kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam kelelahan dan keletihan kita. Sebab setelah beraktivitas kita merasa lelah, letih, bahkan kadangkala merasa jenuh lagi, kemudian istirahat lagi. Itulah kehidupan di dunia ini yang selalu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, namun tetap harus dijalani. Dalam hal rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan, pasti akan terasa. Nah, menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mudah mengeluh menghadapi setiap kelelahan jika kita berjuang dengan hikmat Tuhan. Sehingga kelelahan tidak menjadi sumber masalah, tetapi justru menjadi awal untuk introspeksi diri dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kelelahan keletihan kita hari ini, biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Ketika kita merasa ketenangan, maka kita bisa mengistirahatkan jiwa kita, walaupun hanya untuk sesaat, karena kemudian kita akan kembali berjuang dan bekerja dan berkarya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk menyalahkan orang lain. Yang pertama tadi, kelelahan adalah hal yang sangat biasa dan wajar terjadi dalam hidup ini. Dan yang kedua, bukanlah saat untuk menyalahkan orang lain. Mengapa demikian? Sebab ketika kita lelah, ketika kita letih, kita merasa jenuh, maka sering kali mudahnya kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Bahkan sering kali terjadi, sering kali kita melihat di film maupun di sinetron, bahkan pada kenyataannya juga itu terjadi dan kita alami. Ketika kelelahan bekerja, suami menyalahkan istri, demikian juga sebaliknya. Sering kali kelelahan dijadikan alasan untuk menyalahkan orang lain yang membuat mereka mengalami kelelahan itu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, karena itu akan membuat jiwa kita semakin tertekan, makin merasa kecewa, dan hidup kita akan semakin terasa melelahkan. Ketika kita mulai menyalahkan orang lain, yang ada kita bukan mengalami ketenangan, bahkan kita mengalami banyak pertengkaran. Namun di tengah-tengah kelelahan, mari kita mau belajar untuk menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua yang sedang kita hadapi. Dia pasti akan menambahkan kekuatannya bagi kita di saat kita sudah merasa tidak mampu lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk bersungut dan kecewa. Ada banyak orang ketika mereka mengalami kelelahan, mereka bersungut-sungut dan menjadi kecewa. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui bahwa hidup ini memang berat. Namun akan terasa lebih berat lagi jika kita menjalaninya dengan bersungut-sungut.
Misalkan tugas saja Bapak Ibu Saudara. Apabila kita menjalani tugas yang diberikan kepada kita dengan sukacita, maka itu akan menjadi terasa ringan. Namun manakala kita menerima sebuah tugas lalu kita bersungut-sungut, maka akan terasa berat untuk menjalaninya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup ini menjadi ringan, sering-seringlah mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Apapun itu dan bagaimanapun itu. Karena persungutan akan membuat hidup kita semakin tertekan. Karena persungutan akan membuat hidup kita semakin berat. Persungutan membuat hidup kita merasa tidak berarti. Berapa banyak orang ketika mereka mengalami kelelahan, keletihan dan kejenuhan dalam hidupnya, mereka mulai bersungut-sungut dan berkata, aduh, sebenarnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Kayaknya kok hidupku sia-sia. Cuma begini-begini saja, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan bersungut dan kecewa. Karena kedua hal ini akan menghambat langkah-langkah kita. Sebaliknya, dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Sebab itulah yang akan memberikan sukacita dan kekuatan yang baru bagi kita. Jalani saja hidup ini. Maka hidup ini akan terasa ringan bagi kita. Ketika kita menjalaninya dengan sukacita, daripada kita bersungut-sungut dan kecewa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk berhenti berkarya. Jangan karena kita merasa lelah, letih dan jenuh, kemudian kita berkata, sudahlah, aku sudah tidak mau buat apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita dengar ketika seseorang mengalami kelelahan, keletihan dan kejenuhan, mereka memilih untuk berhenti dan menyerah, lalu menyendiri tanpa melakukan apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini ada masa-masa di mana kita merasa lelah, letih dan jenuh. Tidak terkecuali saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi izinkan saya berkata, tetaplah berjuang dan tetaplah berkarya. Tuhan pembela kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, saya sering dengar ketika ada seseorang yang sedang merasa kelelahan, keletihan, kejenuhan dengan kehidupan rutinitasnya atau dengan pergumulan hidupnya, lalu mereka mengambil waktu sesaat untuk berhenti dari semua kerutinitasan itu. Namun ketika dia berhenti, bukan kemudian untuk berhenti berkarya, tetapi mereka mengalihkan semua rasa kelelahan, keletihan, dan kejenuhan itu dengan ikut bergabung dengan orang-orang yang melayani, yang membutuhkan kasih dan perhatian. Mereka mengganti suasana kerutinitasan itu yang mendatangkan kejenuhan, keletihan mereka untuk take a break, tapi bukan untuk berhenti berkarya, tetapi mereka ikut dengan pendoa-pendoa, mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit dan sebagainya, berdoa bagi mereka. Dan ternyata setelah mereka lakukan semua hal itu, mereka merasa hidup mereka menjadi bergairah kembali, dan mereka merasa hidup mereka menjadi lebih berarti.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berkarya. Sebab pada saat kita mulai berhenti, tidak melakukan apa-apa, percayalah, iblis akan segera menyerang dan menekan hidup kita, menjadikan kita lebih depresi dari sebelumnya. Itu sebabnya Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan tahan untuk tidak membagikan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah karya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah kelelahan, keletihan, dan kejenuhan, ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingat akan segala kebaikan Tuhan, maka Dia yang adalah sumber damai sejahtera, kekuatan baru, dan semangat yang baru akan melimpahkan kelegaan yang tanpa batas bagi kita semua. Itu sebabnya Dia mengundang kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebagai penutup pada bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, sebab saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua dengan sudut pandang yang berbeda dari perenungan yang sama ini, Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya mengingatkan setiap kita, manusia tidak diciptakan seperti robot. Manusia juga punya keterbatasan dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia tidak diciptakan seperti robot. Manusia juga punya keterbatasan dalam hidup ini. Itu sebabnya wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Jadi jangan merasa desperate, jangan merasa depresi ketika kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponi kelelahan, keletihan, dan kejenuhan itu. Bagaimana kita mengatasinya. Itu sebabnya sadarilah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan baru dan juga semangat yang baru di dalam hadirat-Nya. Ketika kelelahan, keletihan, dan kejenuhan menyerang hidup kita, berhentilah di dalam hadirat-Nya. Saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pujian ini berkata, Bapak Ibu Saudara, kadang kita sulit untuk memilih, kadang kita sulit untuk menentukan arah langkah kita dalam hidup ini, dikarenakan bahwa kenyataan dalam hidup ini seringkali tidak mudah untuk kita jalani. Namun di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah ketidaksanggupan kita bersyukur bahwa Tuhan adalah tempat bagi kita untuk menemukan segala jawaban yang mungkin belum bisa kita pahami. Kepercayaan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri, bahkan dikatakan bahwa Tuhan selalu menggendong kita bahkan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Saya yakin semua kita pernah mendengar ilustrasi tentang footprints, Bapak Ibu Saudara. Kalau pada akhirnya kita cuma melihat tinggal sepasang jejak kaki itu, bukan karena Tuhan sedang meninggalkan kita, karena kita sedang digendong oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah putus asa ketika kelelahan, keletihan, dan kejenuhan menghampiri hidup kita. Keyakinan ini membuat kita bisa tetap kuat menjalani segala sesuatu dalam hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan sebagai pengakuan kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Kasih dan cinta-Mu tidak akan pernah ada habis-habisnya dalam hidup setiap kami. Cinta-Mu seperti sungai yang tiada pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Demikian kami percaya betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Mari sekali lagi dengan iman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih dan setia-Mu, kebaikan dan sayang-Mu takkan pernah berhenti, takkan pernah berakhir selamanya. Kami percaya itulah yang menyegarkan jiwa kami, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari setiap engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, jangan datang ke tempat yang lain, sebab tidak ada satupun tempat yang dapat memberikan kepada kita kelegaan sebagaimana kelegaan yang kita dapati ketika kita datang di hadirat-Nya. Sebab hadirat-Nya akan memulihkan kita, memulihkan kekuatan kita, memulihkan semangat kita, memulihkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya bangkit. Jangan mau tertunduk lesu di tengah-tengah kelelahan kita, sebab ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan yang kuat itu akan selalu menopang hidup kita. Tidak untuk selamanya Dia membiarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Itu sebabnya bangun, bangkit, jalani kehidupan ini dengan berani, jalani kehidupan ini dengan kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti, sebab yang menyertai kita lebih besar dari musuh yang ada di hadapan kita hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami. Sadarkan kami pada hari ini, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah beban seberat apapun yang tengah menekan hidup kami. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab bukankah Engkau telah mengundang setiap kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu
untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu ketika kasih-Mu itu membebat hidup kami, maka kami akan mengalami kekuatan baru, dan kami akan menyaksikan bagaimana Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna bagi kami. Di saat kami sedang merasa dalam situasi yang sulit untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami saat ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan, dan kesulitan hidup, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai satupun alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Karena kami percaya tidak akan pernah sekalipun Kau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semua kelelahan, keletihan, dan kejenuhan ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segalanya, menjadikan kebaikan bagi setiap kami. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, dengan segala kerendahan hati kita mau angkat kedua tangan kita di hadapannya untuk menerima berkat yang daripadanya. Sebab berkat kasih karunia dari Bapa di tempat yang maha tinggi, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita, dan di dalam penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita di dalam segala keadaan, kita akan melimpahi hidup kita dengan segala berkat yang terbaik. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin.